Siapa yang membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan maju. Pertama kita sampai dalam doa. Bapa yang berada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur Bapa dari rumah perjalanan yang sampai di sini. Tuhan, kami tahu pengakibat kami, kebintaan kami, melainkan semata-mata berkasihan kami. Tuhan, juga teman-teman kami yang hadir di tempat ini, kau sakit, masukkan mereka. Tuhan, juga orang tua kami tinggalkan di rumah, kau sakit, masukkan mereka. Tuhan, juga guru kami yang belum hadir maupun yang hadir, kau sakit, masukkan mereka. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar kita pada pagi hari ini, pasti kalian bingung kenapa kelas 4 dan kelas 3 digabungkan, karena kebetulan pada pagi hari ini guru kelas 4 dalam keadaan sakit. Makanya kelas 4 dan kelas 3 saya gabungkan. Dan tidak menjadi halangan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita dulu memulai proses belajar kita, saya mengecek dulu kehadiran dari kelas 4. Tolong didengarkan namanya. Festina Halawa, hadir Pak. Bude Asdulu, Hadir Pak. semua hadir hari ini ya. Hadir. Oke, sekarang kita masuk pada kelas kelas 3. Tolong didengarkan nama-namanya. Afrila Adelia Balugun, Hadir Pak. Yanto Saputra Jai. Hadir Pak. Oke, semua hadir hari ini ya. Hadir. Baik. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu ada 2 materi kita hari ini, yaitu khususnya kelas 4 dan kelas 3. Pertama dulu materi kita pada kelas 4, yaitu tentang pelajaran IPA dengan topik bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan khususnya kelas 3 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan subtema beraneka benda di sekitarku. Nah, sekarang kita masuk pada kelas 4 dulu. Kita dulu menjelaskan khusus kelas 4. Pernah kalian dengar yang dimaksud dengan tumbuhan? Nah, apa saja contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita yang Anda ketahui? Contoh tumbuhan. Pohon karet, pohon mahoni. Nah, itu salah satu contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang dimaksud dengan bagian-bagian tumbuhan yaitu 1. Akar, 2. batang, 3. daun, 4. bunga, dan 5. buah. Kelima bagian-bagian tumbuhan ini ada juga pengertiannya, ada juga fungsinya. Dan sekarang kita masuk dulu pada yang di nomor 1 itu akar. Akar ini adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan akar. 2. batang. Yang dimaksud dengan batang ini adalah merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan 3.
bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Itu yang dimaksud dengan daun. Dan keempat, bunga. Bunga ini merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kelima, buah. Yang dimaksud dengan buah ini merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Itu salah satu pengertian yang dimaksud dengan buah. Nah, sekarang kita masuk pada kelas 3 tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan subtema beraneka benda di sekitarku. Ada yang tahu yang dimaksud dengan benda? Apa salah satu contoh yang Anda ketahui atau yang Anda pernah lihat contoh-contoh benda? Apa salah satu contoh benda? Meja. Oke, bagus sekali. Itu salah satu contoh benda. Nah, sebagai pertanyaan saya lagi, pertanyaan Bapak, apakah manusia ini termasuk benda atau tidak? Termasuk. Dan termasuk. Nah, manusia ini tergolong benda apa? Apakah benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Nah, bagus sekali. Nah, saya akan menjelaskan dan ada dua jenis benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang kita masuk pada benda hidup. Makhluk hidup yang ada di bumi termasuk dalam golongan benda. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang pengertian benda. Makhluk hidup seperti manusia dan tumbuhan dan hewan. Benda hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dapat bernapas dan bergerak. Makanya dikatakan manusia dan hewan itu tergolong dalam jenis benda hidup karena manusia itu dan hewan karena mempunyai ciri khas bernapas dan bisa bergerak dan bisa berpindah tempat. Itu yang dimaksud dengan pengertian benda hidup. Nah, sekarang kita masuk pada benda tak hidup. Benda tak hidup dapat kita temui dengan mudah. Barang yang ada di sekitar kita seperti meja, seperti laptop, seperti pulpen. Ini salah satu contoh benda yang tak hidup karena mempunyai ciri-ciri benda mati itu tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak, terkecuali kalau digerakkan oleh manusia baru bisa bergerak. Sudah. Bentuk yang berbeda. Sekarang kita masuk dulu pada bagian itu bentuk yang berbeda. Setiap benda akan memiliki bentuk, baik itu benda hidup atau benda mati. Bentuk benda pun akan berbeda. Bahkan benda hidup seperti manusia akan berbeda dengan manusia lain. Seperti ada manusia berambut lurus, ada juga yang berambut keriting, dan bentuk fisik itu dua benda hidup tersebut memiliki ciri yang berbeda. B. Ukuran berbeda. Ukuran setiap benda pun akan berbeda-beda juga. SD tidak akan memiliki ukuran masing-masing sesuai yang dibentuk. Bahkan benda hidup juga memiliki ukuran yang berbeda-beda, seperti kucing memiliki ukuran berbeda dari berat hingga lebar atau tinggi badan. C. Warna berbeda. Warna benda juga akan berbeda-beda seperti ukuran. Bahkan benda yang sama pun bisa memiliki warna yang berbeda. Pada benda hidup pun juga demikian, hewan yang sama bisa memiliki warna
bulu yang berbeda saat lahir. Itu salah satu yang membedakan dalam sebuah benda. Karena kita masuk dulu pada kelas 4. Kita masuk pada bagian B, yaitu fungsi bagian tumbuhan. Kan kita sudah menjelaskan tadi ada 5 bagian-bagian tumbuhan, dan kita sekarang masuk pada fungsinya. Yang pertama, akar. Fungsi akar ini bagi tumbuhan yaitu A. Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. B. Sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. C. Menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. D. Pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Itu salah satu fungsi dari akar. Sekarang kita masuk pada fungsi daripada batang. Sekarang kita masuk pada fungsi bagian batang. Fungsi batang ini bagi tumbuhan yaitu sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Itu salah satu fungsi batang. Ketiga, daun. Fungsi daun ini bagi tumbuhan yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis. Dan kedua, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Itu salah satunya contoh atau fungsi daun pada tumbuhan. Keempat, bunga. Fungsi bunga ini pada tumbuhan yaitu tempat terjadinya penyerbukan dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu salah satunya contoh atau fungsi bunga pada tumbuhan. Dan yang terakhir, kelima, buah. Fungsi buah pada tumbuhan yaitu untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji-bijian. Dan ketiga, sebagai penyediaan cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Nah, sampai di situ dulu materi kita pada pagi hari ini, dan sekarang kita memberikan tugas. Dan sebelum kita memberikan tugas, mana tahu ada siswa atau khususnya dulu kelas 4 yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, dipersilakan. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk dia. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, ada 10 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu sumber oksigen, dan kedua sumber pangan, dan ketiga obat-obatan, dan keempat bahan baku industri, dan kelima pengendalian iklim, dan keenam konservasi tanah, dan kelima meningkatkan kelembapan udara, 8 sumber inspirasi dan reaksi, 9 habitat bagi hewan, 10 penyerap karbon dioksida. Itu salah satunya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Sekarang kita masuk pada tugas. Dan khususnya dulu kelas 3 kita bentuk kelompok. Khususnya kelas 3 kita jadikan 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, tolong diperhatikan. Pada gambar ini
sudah melihat gambarnya? Sudah. Pada gambar ini nanti ada tabel di belakangnya. Kita tentukan dalam gambar ini atau kita potong-potong nanti dan kita tentukan mana benda hidup dan mana benda mati. Ketika kita potong nanti baru kita tempel di belakangnya akan ada tabel. Kelas 3 khusus kelompok 1 dibentuk kelompok. Putar terus. Kita masuk pada tugas. Baik, saya akan nanti membagikan lembar kerja siswa dan pada gambar nanti yang saya bagikan sudah melihat gambarnya? Sudah. Dan ada nanti 3 pertanyaan, 1 dan 2, 3. Yang pertama, amati gambar tumbas di bawah ini dan kamu tentukan fungsi-fungsi daripada gambar ini. Daripada fungsi ini adalah tumbuhan. Nanti kamu tentukan atau tulis nanti apa fungsi-fungsinya pada gambar ini. Sudah siap semuanya tugasnya? Sudah. Baik, khususnya dulu untuk kelas 4. Kalau sudah siap tugasnya, tolong diserahkan di depan. Nah, khususnya dulu kelas 3, apakah sudah siap tugas kelompoknya? Sudah. Nah, pertama dulu kita akan menampilkan dari hasil dari kelompok 1 kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Dan kelompok 2 juga harus maju ke depan. Ada siswa. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Supervisor 2 atau Ibu pengawal sudah menilai dan sudah meluangkan waktunya untuk menilai hasil proses belajar saya pada pagi hari ini, yaitu tentang mata pelajaran PKR dengan model 221. Yang dimaksud dengan model 221 ini adalah dalam satu ruangan ada 2 kelas, dan yang saya ajari pada pagi hari ini adalah khususnya dulu kelas 4 dan kelas 3. Nah, saya juga berterima kasih kepada anak kami khususnya dari kelas 4 dan kelas 3 sudah tertib dalam proses belajar kita pada pagi hari ini, mulai kita awali dan kita akhiri. Nah, sebelum kita berpisah-pisah pada tempat ini, tadi kan sudah kita buka mata pelajaran kita dengan doa, dan makanya
kita akhiri dengan doa. Makanya kita serahkan dulu diri kita kepada Tuhan, kepada untuk anak kami kelas 3 untuk membawa kita dalam doa.